Fabio Quartararo yang sempat dianggap hanya mengejar uang dengan meninggalkan Yamaha ternyata bisa jadi telah mengambil keputusan paling tepat setelah Honda menunjukkan sinyal kebangkitan besar untuk era MotoGP 2027 di tes Mugello kemarin. Di saat yang sama, misteri yang selama ini menyelimuti penurunan performa Pecco Bagnaia akhirnya mulai terjawab setelah orang dalam Ducati menjelaskan soal sabotase terhadap sang juara dunia Ducati tersebut. Sementara itu, Jack Miller yang harus mengakhiri karirnya di MotoGP justru berpeluang memasuki babak baru yang tak kalah menguntungkan karena negosiasinya dengan Yamaha Superbike terhambat bukan oleh minimnya peminat, melainkan tuntutan gaji yang fantastis, yang menunjukkan betapa berharganya nilai sang pembalap di bursa transfer. Nah, Bagnaia telat ngerem dan bablas. Seperti apa berita lengkapnya? Kita bahas. Keputusan Quartararo meninggalkan Yamaha untuk bergabung dengan Honda pada musim 2027 sempat menuai banyak keraguan. Banyak yang mempertanyakan mengapa juara dunia 2021 itu rela mengambil resiko besar dengan bergabung ke pabrikan yang beberapa musim terakhir saja kesulitan bersaing di barisan depan. Namun hasil tes tertutup MotoGP 850cc di Mugello mulai mengubah pandangan tersebut. Honda justru tampil sebagai salah satu pabrikan paling menjanjikan setelah prototipe RC213 W850cc yang dikendarai Takaaki Nakagami berhasil mencatatkan waktu tercepat. Jika performa ini benar-benar menjadi gambaran kekuatan Honda untuk era regulasi baru, maka keputusan Quartararo meninggalkan Yamaha bisa jadi merupakan langkah paling tepat dalam karirnya. Sinyal positif itu datang dari Mugello ketika Takaaki Nakagami sukses mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 47 detik. Menjadi pembalap tercepat dalam sesi pengujian yang diikuti seluruh pabrikan. Catatan tersebut bahkan lebih baik dibandingkan waktu terbaik yang pernah dibukukan pada pengujian sebelumnya. Meski kali ini kondisi lintasan jauh lebih panas dan secara teori lebih sulit menghasilkan putaran cepat. Di belakang Honda, Ducati melalui Nicolo Bulega juga tampil kompetitif. Disusul Aprilia bersama Lorenzo Savadori serta KTM yang diwakili oleh Daniel Pedrosa dan Pol Espargaro. Namun, fakta bahwa Honda mampu memimpin daftar waktu menjadi sinyal bahwa proyek 850cc mereka berkembang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang. Performa tersebut tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi Quartararo. Selama beberapa musim terakhir dia terus mengkritik keterbatasan Yamaha karena merasa tidak lagi memiliki motor yang mampu membawanya bersaing memperebutkan kemenangan. Kini Honda justru memberikan harapan baru. Selama ini banyak pihak menganggap kepindahan Quartararo sebagai perjudian besar. Tapi perkembangan RC213 W850cc mulai menunjukkan bahwa pembalap Prancis itu mungkin telah melihat sesuatu yang belum pernah disadari publik. Honda tampaknya benar-benar memanfaatkan perubahan regulasi 2027 sebagai kesempatan untuk mulai dari nol dan membangun motor yang kembali kompetitif. Yang membuat optimisme semakin besar adalah karakter regulasi baru itu sendiri. Mulai 2027, MotoGP akan menggunakan mesin 850cc. Aerodinamika yang jauh lebih sederhana, perangkat red high device dihapus, dan seluruh tim beralih menggunakan ban Pirelli. Seluruh data dan keunggulan yang dimiliki setiap pabrikan selama 1000cc praktis akan diulang dari awal. Dalam kondisi seperti inilah, kemampuan sebuah pabrikan mengembangkan motor baru menjadi faktor penentu. Jika hasil tes di Mugello benar-benar mencerminkan performa sesungguhnya, Honda berpeluang menjadi salah satu tim yang paling siap menghadapi revolusi regulasi tersebut. Meski demikian, hasil tes tentu belum bisa dijadikan patokan mutlak untuk memprediksi persaingan musim depan. Ducati, Aprilia, KTM maupun Yamaha masih memiliki banyak waktu untuk mengembangkan motor mereka sebelum debut resmi pada akhir tahun. Namun setidaknya Honda kini telah membuktikan bahwa mereka tidak lagi tertinggal jauh seperti beberapa musim terakhir. Bahkan Nakagami sendiri mengakui catatan waktunya menjadi bukti bahwa prototipe baru Honda memang memiliki potensi besar. Pernyataan itu semakin memperkuat keyakinan bahwa proyek 850cc Honda bukan sekedar eksperimen, melainkan benar-benar dirancang untuk kembali menjadi motor penantang gelar.
Berita kedua, selama berbulan-bulan, teori bahwa Ducati sengaja menyabotase Pecco Bagnaia menjadi salah satu isu paling panas di pedok MotoGP. Performa Pecco yang terus menurun, sementara Marc Marquez tampil dominan dengan motor yang secara teknis disebut memiliki spesifikasi sama, membuat berbagai spekulasi bermunculan. Tidak sedikit yang meyakini Ducati sengaja mengorbankan juara dunia 2 kali itu demi membuka jalan baru bagi era baru bersama Marc Marquez. Namun kini tuduhan tersebut akhirnya mendapatkan bantahan paling keras dari orang yang paling memahami proyek Ducati, yakni pembalap penguji Michele Pirro. Menurutnya, cerita mengenai sabotase terhadap Bagnaia tidak lebih dari sekedar fiksi ilmiah yang sama sekali tidak memiliki dasar. Pirro menegaskan bahwa Ducati tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk memperlambat salah satu pembalapnya. Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam pengembangan Desmos edisi selama bertahun-tahun, dia memastikan seluruh pekerjaan tim selalu diarahkan untuk membuat motornya semakin cepat, bukan sebaliknya. Dia mengakui bahwa dalam proses pengembangan tentu bisa saja muncul keputusan teknis yang tidak berjalan sesuai harapan atau menghasilkan karakter motor yang kurang cocok bagi seorang pembalap. Namun, hal tersebut merupakan konsekuensi normal dalam dunia balap, bukan untuk kesengajaan untuk merugikan Bagnaia. Menurut Pirro, sangat tidak masuk akal jika Ducati justru merusak peluang pembalap yang telah memberikan 2 gelar dunia bagi pabrikan tersebut. Sebagai bukti bahwa Ducati selalu memperlakukan pembalapnya secara profesional, Pirro mengingatkan kembali situasi pada musim 2024. Saat itu Jorge Martin sudah memastikan akan meninggalkan Ducati menuju Aprilia, tapi pabrikan asal Borgo Panigale tetap memberikan dukungan penuh hingga akhir musim. Bahkan Martin tetap memperoleh seluruh perangkat terbaik untuk bersaing memperebutkan gelar dunia bersama Bagnaia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Ducati tidak pernah membedakan perlakuan berdasarkan masa depan kontrak pembalapnya. Jika kepada Martin yang sudah dipastikan hengkang saja, Ducati tak memberikan motor terbaik, maka tuduhan bahwa mereka sengaja menyabotase Bagnaia menjadi semakin sulit dipercaya. Pirro juga mengungkapkan bahwa dirinya cukup terganggu dengan berbagai tuduhan yang terus terdengar. Ia mengaku sering dihampiri penggemar yang menanyakan mengapa Ducati tidak mengembalikan Bagnaia ke motor spesifikasi musim sebelumnya atau bahkan menuduh tim lebih memprioritaskan Marc Marquez. Menurutnya, seluruh tuduhan tersebut hanyalah asumsi tanpa bukti. Ducati memang berusaha mengembangkan GP25 agar lebih kompetitif. Tapi jika hasil akhirnya tidak sesuai ekspektasi, itu adalah kegagalan teknis yang bisa terjadi dalam setiap proyek balap. Bukan berarti ada skenario tersembunyi untuk menjatuhkan salah satu pembalapnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan Bagnaia dengan Ducati sempat memanas setelah keputusan merekrut Marc Marquez dan kemudian menjadikan Pedro Acosta sebagai bagian dari proyek masa depan. Namun persoalan strategi pembalap sangat berbeda dengan dugaan sabotase teknis. Sampai saat ini tidak pernah ada bukti konkret yang menunjukkan Ducati sengaja memberikan motor yang lebih buruk kepada Pecco. Justru Pirro yang selama bertahun-tahun bekerja bersama Pecco hingga mengantarkannya meraih 2 gelar dunia memastikan bahwa seluruh tim selalu berusaha memberikan paket terbaik kepada semua pembalap tanpa membedakan siapa yang menjadi prioritas. Berita ketiga, masa depan Jack Miller setelah meninggalkan MotoGP ternyata mulai menemukan titik terang. Setelah dipastikan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Pramac untuk musim 2027 dan posisinya digantikan oleh Izan Guevara, pembalap asal Australia itu hampir mencapai kesepakatan untuk tetap membela Yamaha tapi di ajang Superbike. Kesepakatan tersebut bahkan dikabarkan sudah memasuki tahap serius. Hanya saja, satu kendala besar masih menghalangi terwujudnya transfer tersebut, yakni nilai kontrak yang diminta Miller. Jika hambatan itu dapat diselesaikan, maka Yamaha berpeluang mendapatkan salah satu nama terbesar yang pernah turun di MotoGP untuk memperkuat proyek Superbike mereka. Menurut berbagai laporan, Miller meminta gaji sekitar 1 juta euro per musim untuk bergabung dengan tim pabrikan Yamaha Superbike. Angka tersebut membuat manajemen Yamaha berpikir ulang karena dianggap cukup tinggi untuk standar kejuaraan Superbike. Namun di sisi lain, Yamaha juga berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka berpotensi kehilangan Xavi Wiertz yang sedang didekati tim Barni Ducati. Sementara negosiasi perpanjangan kontraknya masih belum menemui titik temu. Jika Wiertz benar-benar hengkang, Yamaha praktis harus mencari pembalap berpengalaman yang mampu langsung memimpin proyek mereka. Dan Miller menjadi kandidat paling ideal yang tersedia di pasar. Situasi itu membuat posisi tawar Jack Miller justru semakin kuat. Berbeda dengan banyak pembalap lain yang harus berburu kursi, Miller datang dengan bekal 4 kemenangan MotoGP, pengalaman bersama Honda, Ducati, KTM, hingga Yamaha, serta popularitas yang sangat tinggi. Kehadirannya bukan hanya akan memperkuat performa tim di lintasan, tapi juga memberikan nilai komersial yang besar bagi Yamaha di Superbike. Tidak mengherankan apabila Yamaha kini berada dalam dilema antara mempertahankan disiplin anggaran atau memenuhi tuntutan finansial Miller demi mendapatkan sosok yang bisa langsung mengangkat daya saing tim.
Menariknya, Yamaha bukan satu-satunya tim yang sempat mengincar jasa Miller. Ducati sebelumnya juga dikabarkan mempertimbangkan pembalap Australia tersebut sebagai salah satu kandidat di Superbike. Namun negosiasi tidak berlanjut karena nilai kontrak yang diminta dianggap terlalu tinggi. Ducati akhirnya mengalihkan fokus pada Franco Morbidelli yang diproyeksikan menggantikan Nicolo Bulega setelah pembalap Italia itu naik ke MotoGP bersama VR46. Kondisi tersebut membuat peluang Miller bergabung dengan Yamaha semakin terbuka, karena pilihan kompetitif yang tersedia kini semakin terbatas. Di sisi lain, Yamaha juga tidak memiliki banyak alternatif. Remy Gardner maupun Stefano Manzi dari tim satelit JYT RGRT belum diyakini siap mengisi kursi tim pabrikan apabila VRS benar-benar pergi. Honda pun sudah memiliki susunan pembalap sendiri, sehingga hampir tidak ada ruang bagi Miller untuk tetap berada di level tertinggi Superbike. Dengan situasi pasar seperti ini, Yamaha bisa saja terpaksa melunak dan memenuhi sebagian besar permintaan Miller demi mengamankan salah satu pembalap paling berpengalaman yang masih tersedia menjelang musim 2027.